melakukan kehendak, supaya hidup kami berarti dan hidup kami penuh makna. Pada peristiwa kami mampu untuk menjalani firman-Mu. Karena itu Roh Kudus Tuhan, terangilah hati, pikiran, sampai hidup kami untuk dapat memahami firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu ini juga dengan kuasa Roh Kudus Tuhan dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya semua kami yang beribadah di saat ini menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita, menjadikannya sebagai panduan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22 untuk pembacaan Alkitab kita hari ini, Ibu yang berjalan. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 22. Lembaga Alkitab memberi judul Doa Mohon Ampun dan Perlindungan. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purba. Dosa-dosa pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Engkau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah yang orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus diikutinya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul kali dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sudah terkara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Pilihlah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhmu dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Demikian pembacaan. Shalom.
semua percaya bahwa kita boleh hidup sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kesempatan hidup yang masih diberikan Tuhan kepada kita pakai di saat ini untuk datang mencari Tuhan, datang untuk mencari kehendak Tuhan, supaya jalan kehidupan yang sedang kita lalui di sepanjang hari-hari hidup kita, atau juga di sepanjang hidup yang berjalan ini, kita semua telah diterangi dengan jalan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan kita di minggu yang berjalan ini dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, ini dibawa tema orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kitab Mazmur ini merupakan suatu kumpulan nyanyian yang berbentuk puji-pujian, doa, dan juga ucapan-ucapan syukur sebagai ungkapan pribadi, bahkan juga sebagai ungkapan sebagai satu persekutuan umat Tuhan, dalam hal ini umat Israel, yang mau mengagungkan setiap karya kasih Tuhan yang telah dinyatakan baik dalam kehidupan pribadi tetapi juga dalam kehidupan sebagai satu bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Kalau tadi kita
Sehingga Tuhan pun setiap kali menjawab doa dan pemazmur. Pemazmur merasakan bahwa ada segala sesuatu yang telah Tuhan Allah perbuat dalam kehidupan yang mendatangkan kebaikan, termasuk Tuhan mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran. Saudara-saudara, mengapa kita harus mengaku dosa kita kepada Tuhan sebelum kita berdoa? Dari pemazmur ini kita boleh belajar bahwa kita memang harus mengaku dosa kita kepada Tuhan, karena kita harus membereskan dosa kita terlebih dulu di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin sesama kita manusia, kita dapat bersembunyi dengan segala kebaikan hati kita, dengan sikap dan tingkah laku kita yang baik dan benar di hadapan sesama manusia. Tetapi terkadang orang manusia lupa bahwa ada Tuhan Allah yang senantiasa selalu melihat keberadaan kehidupan kita, siapapun kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi semua yang kita lakukan. Bahkan kita juga tahu bahwa Allah kita itu tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap untuk senantiasa melihat apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika kita mau memohon kepada Tuhan Allah, maka kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita membereskan, kita menyelesaikan dulu bentuk-bentuk dosa yang kita lakukan di hadapan sesama kita manusia, di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita hanya kepada Tuhan, supaya setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan tidak akan terhalangi dengan dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Sebab dosa itu dapat menjadi batu sandungan bagi kita untuk kita menerima jawaban doa dari Tuhan. Sebab dosa itu juga dapat membuat kita tidak akan mendapatkan apa-apa ketika kita memohon kepada Tuhan Allah. Dalam arti kata bahwa karena dosa akan membuat kita tidak layak untuk datang meminta, untuk datang memohon kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu, jangan pernah kita meremehkan bentuk-bentuk dosa dalam kehidupan kita. Jangan pernah orang pandang enteng dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan yang kita alami. Apalagi ketika orang percaya itu yang kita lihat dengan mata kita rajin untuk dapat beribadah kepada Tuhan, rajin dia untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan mampu
Sebab dia tahu ketika dia mencari Tuhan Allah dalam kehidupannya, maka Daud bilang dia tidak akan dipermalukan. Karena dia mau melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki dalam hidupnya. Demikian juga ketika dia mau hidup dalam kerendahan hati, dia pun siap untuk dibimbing, dituntun, diarahkan hidupnya oleh Tuhan. Karena dia juga mau belajar apa kata firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah, itu yang akan dia lakukan dalam hidup kita ini. Daud, selain dia memohon ampun kepada Tuhan, juga selain dia bermohon untuk perlindungan Tuhan, dia juga adalah orang yang sangat luar biasa. Ketika di jalan kehidupan yang harus dia lalui, dia hanya benar-benar mau berusaha untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Dalam arti kata ini takut akan Tuhan, bahwa dia mau bergaul karib dengan Tuhan.
Ketika orang tua hendak membagikan harta warisan dalam bentuk materi, maka anak-anak itu akan mengerti. Mereka pasti akan tetap terus juga menyadari bahwa memang sobat itu harus dibagi sama, harus dibagi rata. Karena itu juga menjadi tanah awas bagi kita sebagai orang tua yang punya anak lebih dari dua, supaya orang tetap adil dan bijaksana, supaya orang dapat mewariskan apapun bagi anak cucu kita, tidak membuat persengketaan antara anak-anak dan cucu-cucu. Yang membawa anak-anak kita itu ribut satu dengan yang lainnya, tidak rukun dan damai hanya oleh karena warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Tetapi sebagai orang tua Kristen, kiranya pengajaran hidup yang takut akan Tuhan itu benar-benar harus terapkan, supaya warisan duniawi yang kita tinggalkan kepada anak cucu kita benar-benar akan menjadi berkat bagi kehidupan keturunan kita, sehingga kehidupan mereka benar-benar boleh menikmati kehidupan yang berbahagia di muka bumi ini, di kehidupan yang hendak mereka nikmati, karena mereka juga memiliki orang tua yang senantiasa hidupnya takut akan Tuhan. Nah, semoga dengan firman Tuhan ini pun akan semakin membuat kita dimampukan oleh Tuhan dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, supaya kita dapat mampu untuk menjadi orang tua yang benar-benar kehidupannya akan membawa keturunan-keturunannya, yaitu anak cucunya, hidup takut akan Tuhan. Dan yang kedua, dan firman Tuhan ini pun mengingatkan kita bahwa doa dapat mengubah hidup kita untuk kemudian menjadi lebih baik. Dan ketobatan yang sungguh di dalam Tuhan pasti menghasilkan berkat yang luar biasa yang Tuhan karuniakan bagi kita. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, saya dan saudara-saudara, dalam orang melanjutkan kehidupan yang adalah anugerah Tuhan, sebab orang mau mempergunakan hidup kita untuk menjadi orang-orang yang tetap setia melakukan ketaatannya kepada Tuhan Allah, yaitu firman menjadi berkat dalam hidup kita kini dan setelah lama.